Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Jumpa lagi kami dalam channel pembelajaran kita Marmet 2020. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Tentu kalian tetap semangat bukan? Walaupun tetap belajar di rumah. Adapun pembelajaran kita di hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. 5. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan benar. 6. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menentukan pola lantai gerak tari merak. Nah, anak-anak sekalian, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tongkat kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjuangan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amati tulisan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di bawah ini? Mari kita sama-sama membaca teks bacaan berikut. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tong sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat.
Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak sekalian, amatilah kata-kata yang terdapat dalam bacaan tersebut. Apa kata-katanya termasuk kata-kata baku? Nah, apakah kalian tahu apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaan yang sudah sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk pengungkapan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Ciri-ciri kata baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. Pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang ditentukan sebelumnya. Ketika ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman dan keluarga. Ciri-ciri kata tidak baku umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. 3. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. 4. Bentuknya dapat berubah-ubah. 5. Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Contoh kata tidak baku dan kata baku. Nah, anak-anak perhatikan. Untuk kata tidak baku yang pertama, contohnya ini nasihat. Itu adalah kata tidak baku. Kata bakunya nasihat. E-nya itu diganti dengan I, sedangkan bukan nasihat tapi nasihat. Berikut, apotik. Kata bakunya apotek. Cuman. Kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya gubuk. Untuk kata baku, tidak baku, gubuk diakhiri dengan huruf G, sedangkan kata bakunya itu gubuk diakhiri dengan huruf K. Jadwal, sebenarnya untuk kata bakunya jadwal, bukan jadwal. Ya. Nah, kita akan berbicara tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat hewan. Yang pertama itu adalah penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk makanan seperti daging, telur, dan susu. Dapat kita lihat pada gambar di depan ini. Berikut penghasil bahan sandang. Nah, anak-anak sekalian, kalian tentu apa itu sandang dan apa itu pangan.
Pangan itu adalah bahan makanan, sedangkan sandang adalah bahan pakaian. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Nah, ini adalah gambar ulat sutra, kemudian ini adalah domba. Domba berbeda dengan kambing. Domba punya bulu lebih banyak. Ini adalah bulu domba yang sudah diambil dari tubuh hewan ini. Kemudian yang di sini ini juga serat ulat sutra yang dimanfaatkan untuk pembuatan hiasan. Yang berikut penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa juga dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang berikut manfaatnya yaitu penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang berikut manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan tenaganya untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Serta tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Nah, kita lihat yang B, manfaat tumbuhan. Sebagai bahan makanan atau sebagai bahan pangan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, yang berikut sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan juga pohon mahoni dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Manfaat dari tanaman sebagai bahan pembuat obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Di antaranya jahe untuk obat batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Manfaat tumbuhan sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, antara lain satu getah karet itu dapat dijadikan ban. Yang berikut getah pohon pinus itu sebagai bahan pencampur cat. Kemudian kayu pinus itu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kertas. Yang berikut adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, kunyit pewarna kuning, daun teh berwarna coklat. Menjaga kualitas air. Di sini kita lihat bahwa pada pembelajaran yang lalu kita telah berbicara tentang bagaimana tumbuhan bakau ini dia beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, di sini dikatakan bahwa tanaman bakau itu menjaga kualitas air yang mana dia menyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Yang berikut kita lihat pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak sekalian, setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Bentuk dan struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Ada beberapa pemanfaatan tumbuhan dan hewan bagi manusia di lingkungan. Di antaranya,
yaitu Rafflesia arnoldi. Kemudian kayu cendana. Ada juga lidah buaya. Kemudian ada gajah, orangutan, komodo. Pada umumnya, yang harus dilestarikan adalah jenis hewan dan tumbuhan langka atau hewan dan tumbuhan endemik. Nah, anak-anak sekalian, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat diwujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Anak-anak sekalian, negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Berikut ini adalah 5 manfaat persatuan dan kesatuan. 1. Dengan semangat persatuan, semua perbedaan bisa diatasi dengan baik, sehingga potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari. 2. Dengan semangat persatuan, pembangunan bangsa Indonesia menjadi lancar tanpa kendala, sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri. Yang ketiga, dengan semangat persatuan, Indonesia bisa mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan semangat persatuan, ketahanan nasional bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Dengan semangat persatuan, masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Nah, anak-anak sekalian, keutuhan negara Republik Indonesia harus tetap dipertahankan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu, kita sama-sama telah belajar tentang pola lantai dari tarian Indang. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat pola lantai dari tari merak. Tari merak adalah tarian daerah Jawa Barat. Gerakan ini merupakan tari klasik karena meniru gerakan manusia atau hewan. Nah, kalian lihat ini adalah gambar tari merak dengan pola lantainya sebagai berikut: vertikal, horizontal, diagonal, dan lingkaran. Nah, anak-anak, cukup sekian
pembelajaran kita di hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang dijelaskan untuk nantinya sebagai bekal kalian ketika menghadapi ulangan. Nah, kali ini Ibu tidak memberikan tugas. Tugasnya hanya kalian membuat catatan tentang pembelajaran yang baru diberikan. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Shalom.